Halo, jumpa lagi dengan saya Arham Licin di program andalan kita, Sapa Papua. Masih dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sore hari ini kita akan berbincang dengan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani Manokwari, Bapak Herman Sujito, yang didampingi oleh Bapak Aryoko sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama, dan Bapak Christian Depi dari bagian perencanaan Bandara Rendani. Tema kita kali ini di episode kedua Sapa Papua adalah terbang lebih tinggi, visi Bandara Rendani membangun gerbang udara Papua Barat. Selamat datang Pak Herman di Sapa Papua, program Jurnal Telegraf di Papua Barat ini. Terima kasih sudah menerima kami untuk berbicara sedikit terkait dengan sejauh mana Bandara Rendani ini bisa terbang lebih tinggi di Papua Barat sebagai gerbang udara provinsi ini. Nah, Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Dan yang pertama sekali itu adalah, apa sih tantangan terbesar yang spesifik dihadapi Bandara Rendani sepengetahuan Bapak selama Bapak menjabat di sini? Ya, silakan Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Arhan dan Pak Jimmy ya. Selamat datang di Manokwari. Karena kabarnya Bapak berdomisili di Manado ya. Siap. Ya, selamat datang Pak di Manokwari, dan inilah kita nikmati kota Manokwari ya, kota yang tenang, aman, damai ya. Dan kami ya bersyukur Pak bisa diberi kesempatan untuk berdinas di Manokwari ini. Ya, artinya bisa sedikit mengabdikan ya, pengabdian kami kepada masyarakat di Manokwari ini. Tadi yang disampaikan atau yang menjadi pertanyaan dari Pak Arhan adalah terkait dengan tantangan terbesar kami di Manokwari ya, adalah saat ini kita lagi menghadapi musim penerbangan yang belum sepenuhnya bergairah Pak, masih lesu ya. Jadi penumpang kita belum terlalu banyak ya, sehingga maskapai yang datang ke Manokwari juga terbatas ya. Saat ini kita hanya bisa dilayani oleh Super Airjet dan Batik Air, dan juga untuk beberapa pesawat kecil ya dari Susi Air, dan juga ada pesawat yang menengah baling-baling yaitu ATR-72 oleh Wings Air. Ya, tentunya berharap semuanya ada peningkatan penumpang ya. Ya, kita bisa supaya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lingkungan setempat supaya untuk meningkatkan jumlah penumpang ya, memperbanyak kegiatan di Manokwari, sehingga hal tersebut bisa mengundang ya, menarik perhatian maskapai untuk datang ke Manokwari. Nah, dengan banyaknya maskapai nantinya kita akan mendapatkan alternatif pilihan lah untuk terbang dari dan ke Manokwari tentunya. Ya, Pak Herman, apa upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan penumpang di Bandara Rendani? Apa ada program peningkatan fasilitas khusus di terminal bandara misalnya, atau seperti apa? Baik, saat ini kami ya sudah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk mendukung atau katakanlah meningkatkan pelayanan terhadap penumpang. Bukan hanya pelayanan Pak, kita juga meningkatkan jaminan keselamatan ya. Karena moto Direktorat Jenderal Perubahan Udara ya, seperti kita tahu bahwa 3S1C, Safety, Secure, Services, dan Compliant. Jadi ada dua hal, yaitu safety dan secure, jadi selamat dan aman. Nah, kita terkait dengan keselamatan, kita ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah berkolaborasi sehingga kita bisa membangun bandar udara dengan panjang 2.300 meter dan lebar 45 yang bisa mendukung untuk pesawat komersil yang ada di Indonesia, yang digunakan di Indonesia, yang digunakan oleh maskapai Lion Air maupun Garuda sudah bisa mendarat di Bandar Udara Rendani. Itu yang pertama terkait dengan keselamatan. Yang kedua yaitu terkait dengan pelayanan darurat ya. Kita juga bisa pemerintah juga sudah menambah kapasitas kendaraan pemadam kita ya, dengan mendatangkan kendaraan pemadam yang baru ya tipe 2. Tentunya itu menjadi jaminan bahwa terbang di Manokwari ya, angka keselamatan atau jaminan keselamatannya bisa meningkat.
Kemudian kita beralih ke pelayanan, sisi pelayanan. Memang saat ini kita sudah ada terminal penumpang dengan kapasitas 311 penumpang per harinya. Ya. Tentunya itu menjadi PR kita juga untuk meningkatkan pelayanan, karena saat ini kita setiap hari melayani kurang lebih 1.000. Ya, 1.000 1.000 penumpang. penumpang ya. Dari kapasitas kita 311, kita harus melayani 1.000 penumpang. Tentunya ini menjadi suatu tantangan kita ya, PR kita bersama untuk meningkatkan pelayanan. Kita perlu atau katakanlah kita membutuhkan lah ya untuk yang fasilitas terminal yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Seperti itu. Artinya 1.000 penumpang itu Pak Herman, itu hanya di hari biasa, hari normal, di luar Nataru. Betul lah, kita rata-rata 1.000 penumpang itu datang dan pergi ya. Datang dan pergi. Datang dan pergi itu di hari-hari normal. Di hari normal. Iya. Nah, berarti ada penumpang yang akan membludak saat Nataru nanti. Tentunya ya, kita sudah menyiapkan segala fasilitas ya, personil maupun juga fasilitas yang ada untuk menyongsong Nataru yang tinggal hitungan hari ya, musim Natal dan Tahun Baru 2026 ya, yang tinggal hitungan hari. Tentunya kita memprediksi juga akan ada peningkatan pergerakan penumpang dari dan ke Manokwari. Oke. Nah, Pak, kami dapat informasi rencana untuk menambah panjang runway landasan pacu. Apa itu sudah masuk dalam rencana pengembangan infrastruktur Bandara Rendani? Betul ya. Itu salah satunya. Memang sesuai dengan master plan kita ya. Di tahun 2023 kita sudah berhasil memperpanjang runway yang tadinya 2.000 meter menjadi 2.300 meter. Kemudian sesuai dengan master plan nantinya akan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Jadi masih kurang 200 meter lagi ya untuk fasilitas landas pacu. Ya tadi untuk mendukung kapasitas pesawat yang dioperasikan oleh Garuda dan Lion Air ya, Boeing 737 CR dengan kapasitas maksimal 100% tentunya. Oke. Gitu. Pak, kemarin sempat pekan lalu rame-rame soal maskapai Garuda yang katanya mau masuk ke Bandara Rendani. Nah, sudah sejauh mana rencana itu, Pak? Baik ya, kami juga membaca dari media ya, Pak Bupati Manokwari sudah bertemu beraudiens dengan pihak manajemen Garuda ya. Betul, kami terus terang mendukung upaya tersebut, apalagi beliau menggandeng Bupati Biak. Kalau tidak salah menggandeng Bupati Biak, tentunya itu menjadi suatu alternatif ya, suatu pilihan. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa saat ini kan kita masih artinya penumpang kita atau market untuk penerbangan kita tidak terlalu banyak ya. Tentunya dengan adanya join ya, antara Kabupaten Biak dengan Kabupaten Manokwari, tentunya penumpangnya akan menjadi alternatif sehingga ada maskapai yang tertarik di sini, ya, khususnya juga Garuda, dan semuanya berharap hal itu bisa menjadi terwujud dan terrealisasi membantu Garuda untuk masuk ke Manokwari ya, sehingga memberikan alternatif lagi angkutan udara bagi masyarakat yang di Manokwari maupun di Biak. Nah, yang jadi kendala biasanya Pak, kalau maskapai mau masuk itu jumlah penumpang. Seperti yang Pak Herman tadi sampaikan bahwa jumlah penumpang yang masuk dan pergi dari Bandara Rendani itu memang agak menurun akhir-akhir ini. Dan jika kemudian Garuda masuk, ya memang kami juga dapat info itu akan disubsidi mungkin oleh pemerintah daerah penumpangnya. Tapi sejauh mana pihak Bandara Rendani melihat potensi itu bisa terrealisasi? Kami besar harapan, ya optimis Pak, karena di situ ada keterlibatan Kabupaten Biak Pak. Kabupaten Biak ya. Memang kalau untuk Manokwari sendiri, kita selama masih begini-begini saja, ya tentunya akan berat. Gitu. Tapi kalau seandainya pemerintah daerah lebih banyak mengadakan kegiatan di Manokwari, baik itu provinsi ya maupun kabupaten, banyak orang datang ke Manokwari, tentunya itu akan menjadi suatu daya tarik market yang tersendiri. Ditambah lagi dengan adanya nanti pembukaan rute yang ke Biak. Jadi sama kayak kita sekarang digabungkan dengan Sorong. Jadi pesawat dari Jakarta langsung ke Sorong, Sorong Manokwari. Nah, jadi nanti Jakarta Manokwari, Manokwari Biak. Nah, akan seperti itu seandainya itu ya. Kemudian juga saya baca juga media juga rencana rute ke Manado ya kalau tidak salah. Rute ya, ada beberapa rute, ada rute Manado juga. Tentunya hal tersebut adalah suatu terobosan yang bagus bagi Pak Bupati ya selaku kepala daerah. Artinya memang kalau untuk Manokwari sendiri tentunya kurang artinya market
penumpangnya penumpangnya. bagi sebuah maskapai Iya. dengan menggandeng beberapa kabupaten yang ada di sekitar kita. Ya. Mungkin tidak hanya Biak, ada Numfor juga, ada Nagri juga. Seandainya dikumpulkan tentunya itu juga menjadi suatu market tersendiri dan itu akan tentunya akan menarik buat maskapai itu datang ke Manokwari. Tapi mungkin kendalanya Pak Herman di bandara-bandara lain maskapai seperti Garuda mungkin belum bisa masuk atau seperti apa? Kalau memang sudah bisa ya itu seperti harapan Pak mungkin masih bisa terjadi. Saat ini ya kita belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 ya. Di Indonesia itu baru 60-70% lah market itu kembali. Dan semua maskapai tidak berani berspekulasi kalau itu rute tidak menjanjikan. Ya. Nah, itu harus perlu dipahami. Ya, betul-betul kering. Makanya bagaimana kita yang ada di daerah ini untuk bisa menciptakan market, ya paling tidak mereka dari pihak maskapai itu, rute ini ternyata bisa diterbangi. Kan gitu kan. Ada peluang. Ada peluang seperti itu. Mungkin destinasi wisatanya mungkin bergeliat. Betul. Wisatawan bisa datang. Kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah, ya kan. Banyak-banyak rapat-rapat ada di sini. Ya. Karena efisiensi juga ini berpengaruh terhadap penerbangan. Ya. Saya dengar juga dari Kabupaten Manokwari kan rencana tahun depan ada Pesparawi. Nah, itu kan juga cukup besar Pak potensinya. Seluruh Indonesia. Ya, kalau Pesparawi kan seluruh Indonesia. Ya, MTQ lah begitu kalau. Dan kami sangat mendukung hal tersebut supaya ada penambahan orang yang berdatang ke Manokwari. Nah, ada lagi Pak, terkait lingkungan kerja yang ada di Bandara Rendani. Ini mungkin terkait teman-teman yang ada di sini. Itu bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menjamin kolaborasi antar instansi khususnya di bandara. Nah, di sini kan selain ada Angkasa Pura, UPBU, ada Bea Cukai, ada Migrasi, ada karantina, ada maskapai, ada BMKG dan banyak stakeholder lain di sini. Seperti apa menciptakan kolaborasi itu di bandara agar berjalan sesuai dengan keinginan semua pihak sama? Iya, saya kira semua instansi satu ya, kita harus mengedepankan koordinasi, kan gitu. Nah, kita saling berkoordinasi dengan masing-masing instansi. Yang pertama juga di internal pegawai sendiri pun, saya menekankan untuk komunikasi dua arah. Ya, tidak hanya satu arah dari saya saja, tidak. Saya tetap harus menerima masukan dari anggota saya di bawah supaya ada hal-hal yang mungkin tidak saya ketahui atau mungkin luput dari perhatian saya, mereka bisa memberikan input kepada saya. Begitu juga kita memberikan direktif, arahan seperti apa tupoksi kita sehari-hari. Kemudian untuk ke masing-masing instansi, ya kita tetap berkoordinasi ya, kita menjalin komunikasi yang baik, bekerja sama untuk misi kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang dalam waktu dekat kami akan mengundang beberapa instansi untuk rapat terkait dengan keamanan bandar udara. Itu adalah salah satu bentuk kolaborasi kami dengan beberapa instansi yang ada di sekitar kita. Ya, karena memang bandar udara kan tidak berdiri sendiri. Ya, di situ adalah suatu ekosistem. Walaupun kami dituntut kemandirian, tapi tetap kita harus melihat ke kanan kiri kita, instansi tetangga kita, bahwa bandar udara tidak bisa berdiri sendiri dalam arti dalam melakukan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan. Baik. Pak Herman, ada satu sebelum kita closing mungkin terkait dengan ini apa isu apa memang seperti ini fakta ada area bandara yang diduduki warga. Nah, itu seperti apa perkembangannya sampai saat ini? Katanya itu jadi kendala juga untuk pengembangan bandara Rendani. Betul, ya artinya memang kami ini kan Bandara Udara Rendani ini kan bandara yang sudah cukup lama ya. Dulu bandara ini kan hanya bisa melayani pesawat dari yang kecil dulu kan Fokker 27, kemudian Fokker 100, gitu. Kemudian naik lagi ke arah Boeing 737 yang seri 400, ya kan klasik. Tentunya tidak membutuhkan area yang luas. Awalnya runway pun hanya 1.600, itu kan itu sudah bisa mendarat, ya kan. Sehingga ada beberapa area ya yang dulunya tidak termanfaatkan itu ditinggali oleh warganya. Kebetulan juga warga itu bekerja di bandar udara. Oh iya. Ya, mungkin dari orang tuanya gitu kan bekerja di bandar udara, akhirnya ditinggali di situ. Nah, sekarang dengan kebutuhan kita untuk area yang lebih luas lagi untuk pengembangan bandar udara, karena tadi bahwa kita sudah bisa melayani pesawat yang lebih besar, tentunya kita butuh fasilitas juga yang lebih besar dan lebih banyak, lebih lengkap lagi, sehingga kita memerlukan area tersebut. Ya, tentunya karena untuk area pengembangan, maka yang tadinya mereka pakai, kita mencoba tarik lagi. Ya. Tapi sejauh mana Pak itu prosesnya?
Saat ini kami berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manokwari, dalam hari ini adalah Dinas Sosial. Ya, kita sudah berkolaborasi untuk khususnya untuk area pengembangan bandar udara dari tim KJPP ya selaku penilai tim appraisal ya untuk menilai berapa ganti rugi yang wajar yang akan kita berikan kepada warga yang tinggal. Untuk bangunan, Pak ya? Ya, untuk bangunan yang di atas. Karena tanah kan punya bandara kita, ya? Betul. Ya, tadi karena tanah sebenarnya tanah kita gitu kan. Karena dulu belum kita gunakan. Tentunya. Nah, itu bangunan itu mereka sudah nilai dan nanti akan mudah-mudahan sih bisa terrealisasi dalam tahun ini ya. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam hal ini sangat aktif sekali terkait dengan proses tersebut. Untuk pengembangan bandara ke depan. Ya. Nah, Pak, sebelum kita ini kami minta closing statement lah dari Pak Herman sebagai Kepala Bandara. Apa harapannya ke depan terkait dengan pengembangan Bandara Rendani, terus sejauh mana persiapan Bandara Rendani menghadapi Natal dan Tahun Baru 2026. Silakan. Ya, sesuai dengan moto kami ya bahwa Rendani adalah lini terdepan Manokwari. Ya, kami ini adalah wajah dari Kota Manokwari. Ya, tentunya kami berharap semua stakeholder yang ada kita bisa berkolaborasi ya untuk menciptakan suatu keadaan atau katakanlah menjadi tuan rumah yang ramah bagi siapapun ya. Kita menjadi tuan rumah yang tertib, yang rapi, yang bersih, sehingga memberikan kesan yang mendalam bagi setiap orang yang datang ke sini. Dan harapan kami, ya, semua instansi yang ada di sini ya, terutama yang dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten, untuk memperbanyak event yang ada di Manokwari, sehingga akan memicu orang datang ke Manokwari dan tentunya akan menciptakan market untuk bagi maskapai yang akan datang di Manokwari. Ya. Akhirnya itu juga akan berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Manokwari secara khusus dan secara umum Provinsi Papua Barat. Baik, terima kasih Pak Herman sudah menyempatkan waktu berbincang dengan kita di Sapa Papua, dan terima kasih juga Pak Christian, Pak Aryoto sudah menemani Pak Herman untuk bersama-sama kita di sore hari ini. Semoga bincang-bincang kita yang santai ini bisa menjadikan atau menjadi awal ke depan Bandara Rendani terus terbang tinggi jadi ya mungkin jadi bandara internasional ke depannya. Terima kasih, harapan kita semuanya. Maskapai Garuda yang tadi kita bicarakan bisa datang ke Manokwari, dan masyarakat Manokwari dan Papua Barat punya pilihan maskapai seperti Garuda yang tidak hanya punya pelayanan baik, tapi juga tentunya punya sistem keamanan yang baik pula. Nah, demikian pemirsa Sapa Papua di edisi kedua ini bersama Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani Manokwari, Pak Herman Sujito. Dan terima kasih buat seluruh pemirsa program Sapa Papua yang masih terus mengikuti program ini dari Manokwari, Papua Barat. Saya Arham Licin, sampai jumpa.